Waalaikumsalam. Uh, Thank you teman-teman udah join di Desainer Day hari ini. Semoga teman-teman yang lagi sehat bersehat dan semoga yang lagi kurang sehat cepat kembali sehat lagi. Oke, sebelum dimulai mungkin kita berdoa dulu sebentar. Berdoa di persilakan. Oke, berdoa selesai. Thank you. Makasih teman-teman yang udah mau join untuk hari ini. Buat hari ini aku yang sharing. Soalnya aku ada hal seru yang akan aku share hari ini. Jadi ya udah kan sekali-kali gitu aku juga pengen sharing ya guys. Jadi ya udah aku hari ini seperti yang udah aku announce kemarin bakalan sharing tentang apa yang seru di kemarin aku bulan Mei tanggal 18 tuh datang ke konser K-pop. Jadi aku sambil sharing aja ya guys. Share screen gitu. Hmm. Wait, wait. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah NCT Dream, The Dream Show. Nama acaranya The Dream Show. Tiga, terus adanya di Jakarta tanggal 18 Mei, hari Sabtu di GBK. Jadi aku emang udah nargetin, emang pengen datang ke konser ini, dan alhamdulillah tercapai di tahun ini. Setelah tahun-tahun berikutnya aku gagal. Gitu. Tahun-tahun sebelumnya maksudnya. Aku gagal datang, terus akhirnya aku tahun 2024 ini bisa datang. Jadi mereka udah ngadain solo konser tuh ini yang ketiga sesuai namanya. Jadi aku yang satu dua belum nggak datang lah. Jadi ya alhamdulillah bisa. Nah, ini kenapa aku pengen nonton ini? Jadi ini tuh NCT Dream. Aku nggak nularin loh ya. Aku cuma ngasih tahu nih NCT Dream. Kayak gini, mereka iklannya banyak di TV. Tuh, jadi silahkan dilihat sendiri aja. Jadi kenapa pengen nonton? Karena lagu-lagu mereka tuh youthful dan sangat berjiwa muda ya. Karena mereka juga masih muda, rata-rata 2001, 2002, 2000 gitu lahirnya ya. Jadi adik-adik gitu. Terus penasaran sebenarnya dengan interaksi members ya. Soalnya sering lihat mereka itu kalau interaksi kayak yang apa ya, santai gitu. Terus emang sering kan diundang sama Indonesia gitu kan. Terus mereka juga ada kelas bahasa Indonesia di YouTube. Jadi mereka tuh kayak kalau aku tuh emang nggak into K-pop, tapi aku ngerasa mereka itu K-pop idol yang sangat Indonesia gitu. Mungkin masalah pasar ya itu ya, tapi maksudnya mereka banyak kelas bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia, makan makanan Indonesia kayak gitu. Jadi ya jadi tahu dan gampang sama mereka. Nah, dia terus yang ketiga kenapa pengen nonton konser ini itu karena aku awalnya nonton-nonton konser tuh yang Jepang-Jepang gitu kan. Karena nggak pernah nonton konser K-pop. Jadi pengen ngebandingin kata orang-orang tuh kalau konser K-pop sangat hype banget. Terus kayak kalau Jepang tuh eh, effortnya gimana sih kalau dibandingin sama nonton konser Jepang dibandingin sama nonton konser Korea gitu kan. Soalnya kata orang-orang kalau K-pop tuh sangat effort gitu. Tapi apakah worth gitu? Jadi aku pengen coba itu. Nah, terus yang keempat, kata temen yang udah nonton, eh, itu tahun lalu temen aku udah pernah nonton, tapi yang NCT 127 dan katanya konsernya seru gitu. Jadi aku kebetulan ada budget buat nonton, jadi akhirnya aku memutuskan buat nonton yang Dream ini. So, nah, timelinenya perjalanan aku menuju nonton itu dimulai dari awal April, itu war tiketnya. Terus pertengahan April sampai awal Mei itu adalah persiapan aku menghadapi perkonseran ini dan 18 Mei adalah showtime-nya alias hari H aku nonton. Tuh. Nah, ini dia. Persiapannya. Yang pertama adalah aku survei dan booking open trip. Jadi karena Bandung tuh dekat dari Jakarta, jadi aku memutuskan untuk PP aja. Sebenarnya bisa nginep. Cuma ya gitu, pasti bakal kalau misalnya mau yang dekat banget sama GBK mahal.
kalau mau yang agak jauh ya harus tahu mempelajari transportasi kayak MRT apa-apa dan aku malas. Jadi kayak ya udahlah Bandung aja terus kayak ikut open trip akhirnya. Di Bandung sendiri tuh ada beberapa open trip. Terus aku ikut yang kayaknya ikut komunitas, nama komunitasnya Citizen Bandung. Nah, itu mereka emang udah ngumpulin apa ya masa gitu dari jauh-jauh gitu kayak di Instagram dibuka open trip ya nanti yang itu mereka bahkan ngajak orang juga yang nggak mau nonton, maksudnya mereka nggak nonton tapi datang-datang aja tuh ada ternyata yang ikut. Jadi nonton datang aja ya either buat nyari freebies atau datang aja nanti mereka ngemper di parkiran gitu. Kayak apa? Cuma lihat kembang api atau misalnya lihat nemenin jaga bis biasanya kayak gitu atau nemenin temennya kayak gitu. Jadi ada tuh ternyata yang kayak gitu. Aku pikir awalnya kayak ya ngapain kalau mau nonton apa kalau mau nonton doang kan yang harusnya open itu ternyata ada yang kayak gitu. Terus persiapan kedua aku baju yang nyaman karena ya selain kalau misalnya kita heboh bajunya nggak akan dilihat juga anyway sama artisnya. Jadi aku memutuskan untuk bajunya yang nyaman aja kayak aku kemarin pakai kemeja sama jeans aja gitu. Karena sekali lagi ini konser jadi kemarin tuh kapasitasnya kalau nggak salah 37.000 orang. Jadi tuh sangat gak ada angin, pokoknya di GBK kayak bener-bener panas. Jadi aku sangat salut sama orang-orang yang rambutnya di hairdo, dipakein kuku, apa pakai baju-baju cosplay gitu-gitu ada lah berapa banyak gitu kan. Dan mereka nggak, ya saya keren sih. Oh ada satu orang yang di ini kan ada fotonya nih teman-teman. Aku kan di atas, agak ke atas, nah, ini di bawah itu ada yang pakai baju nikah, wedding gown gitu. Jadi dia datang tuh disorakin sama orang-orang kayak, gitu. Soalnya dia berarti sangat effort kayak apa ya ngapain gitu nonton konser pakai baju pernikahan, kayak wedding gown gitu kan warna putih gitu. Terus yang ketiga persiapan aku hunting light stick dan concert kit. Light stick itu sebenarnya nggak wajib, tapi kalau ada light stick it will be more apa lebih fun aja gitu karena light stick ini ada perannya gitu dalam konser ini gitu. Dan ini tuh first time kata teman-temanku yang pernah nonton sebelumnya, cuma ya udah maksudnya lightstick itu cuma kita nyalain secara manual gitu. Nah tapi khusus untuk pertama kalinya di konser yang ini itu dia otomatis apa ada synchronize-nya gitu otomatis. Jadi kita nanti regis nomor kursi kita, nomor row kita, nomor door kita ke aplikasi. Nanti dia sinkroni Bluetooth sebentar, habis itu bakalan waktu selama mulai bakalan nyalanya sesuai mood dan beat lagunya kayak gitu. Gitu. Jadi apa keren sih. Makanya itu alasan kenapa pengen lihat langsung karena pengen lihat lightstick performance-nya ini kayak gimana. Terus kalau konsep kit itu ya barang-barang yang kita bawa di tas. Ya itu harus lengkap dan apa ya. eh, tapi nggak semua barang bisa masuk. Jadinya kita juga harus selektif, milih-milih barang mana yang penting gitu buat kita bawa. Terus yang keempat ada hafalin lirik setlist. Jadi tuh aku dulu perbandingannya dengan nonton konser Jepang adalah kalau konser Jepang tuh lebih individualis ya. Jadi kayak ya udah kita datang terus kayak wah hore 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 terus ya udah pokoknya orang-orang itu hafal dengan sendirinya. Tapi kalau nonton K-pop konser itu ternyata ada di grupnya itu yang bagi-bagian lirik. Dan liriknya tuh ada yang lirik apa ya namanya? Kalau orang bilang tuh lirik yang asal kita dengar tapi yang penting bener aja gitu lah. Jadi gak sesuai dengan bahasa aslinya tapi pokoknya sama kedengerannya gitu ya kan kita kan nggak bukan kita yang perform gitu jadi kita yang penting nyanyi aja gitu biar bisa nyanyi biar hafal baca hafal kayak gitu kan jadi ya apa ya udah gitu hafalin lirik setlistnya total lagu yang dibuat itu 30 kalau nggak salah. Dalam waktu durasi konsernya 3 jam gitu. Terus ini ada dua opsional kalau buat teman-teman yang emang udah into K-pop banget biasanya juga bakal bikin freebies buat dibagi-bagi. Biasanya tuh kalau nggak stiker, pin, gantungan kunci, akrilik kayak gitu-gitu nanti dibagi-bagi di area luar stage. Di luar GBK tuh nanti banyak banget orang yang apa bagi-bagiin gitu. Nah, tipe orang yang bagi-bagiin itu ada dua. Biasanya yang bagiin ikhlas aja, tiba-tiba lagi jalan terus lagi Mbak ini Mbak ada hadiah ya dari kita oh iya makasih kayak gitu ada juga yang pakai kuis gitu gitu nah biasanya aku
aku bukan tipe yang berburu freebie sih. Jadi eh, dikasih ya udah, kalau ada syaratnya aku malas. Jadi ya udah kayak gitu. Nah, terus opsi kedua biasanya juga ada project. Jadi kayak project apa sih? Nyalain flashlight waktu lagu ini. Tapi itu biasanya dari komunitas yang bagi-bagiin gitu. Jadi kalau misalnya lihat-lihat yang kayak gitu biasanya harus aktif ikut komunitasnya gitu. Oke, nah selanjutnya setelah tiket war nih di awal April nih, alhamdulillah aku dapat tiket di section Cat 2 di tribun bawah. Nah, ini dia perkiraan harga ini section termurah tuh Cat 6. Aku tidak memilih Cat 6 karena dia tuh di atas dan aku akrofobik. Jadi aku takut. Jadi apa kayak udah kayak udah warning ke temanku yang war itu. Pokoknya aku nggak mau di Cat 5 6. Aku maunya di 2 4 atau satu aja sekalian lah kalau dapet gitu. Satu tuh di bawah banget. Nah, alhamdulillah dapet yang kedua. Jadi ya udah. Terus section termahal ada Dream. Dream itu sebenarnya cat satu plus dia dapat soundcheck. Jadi soundcheck tuh kita kan masuk gate itu jam 5. Nah, mereka tuh bisa masuk duluan dan lihat NCT Dream-nya gladi bersih gitu. Jadi kayak pakai baju apa casual gitu. Ya gitu sih. Itu aja. Tapi sebenarnya ada fun fact dari soundcheck ini. Jadi aku jam 4 itu udah bisa masuk. Aku jam 4 tuh udah bisa masuk ke kan area GBK tuh ada yang gate gate terus ada yang door. Nah, aku tuh ada di area antara door dan gate. Jadi belum bisa masuk ke dalam door ya. Nah, dari situ aja tuh suara orang soundchecknya udah kedengeran. Jadi kita kayak setengah ikut soundcheck lah ya. Gitu. Jadi seneng gitu. Udah gitu aja udah seneng gitu. Nah, kesimpulannya selama tiket war itu kalau budget pas, andalkan kekuatan tangan sendiri ya, atau teman kalau bisa. Jadi punya teman yang baik untuk mau membantu ngewarin itu sangat alhamdulillah banget kayak gitu. Nah, kalau misalnya punya budget lebih dan emang udah fix mau nonton, mending just tip tiket yang trusted ya, jangan lupa karena di luar sana banyak penipuan. Itu kalau biasanya komisi just tip itu either 300 sampai 500 kayak gitu. Jadi ya biasanya kalau yang udah sultan-sultan ya just tip gitu. Karena kalau ini tuh warnya sangat gila juga sih kalau SCP itu. Langsung dikit. Yang Dream tuh kalau nggak salah 1 menit langsung habis. 1 menit tuh di reverse langsung habis gitu. Ya dia yang paling mahal kan semua pada pengen ketemu ya. Jadi ya udahlah. Oke, nah ini venue-nya. Nah aku cek checkpoint 1 itu aku ada di gate Plaza Timur. Nah ini gate-nya kan. Nah aku tuh meeting point open trip jam 6 pagi di Baltos. Terus sampai di GBK-nya kurang lebih setengah 12. Terus alhamdulillahnya lagi dapat gate yang deket sama parkiran bis. Nah, jadi tinggal nyebrang. Soalnya yang kasihan tuh yang kategori lain selain 2 itu dia harus muter kan parkirnya di sini. Tapi dia harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Nah, di saat inilah Bapak-bapak Gojek area GBK sangat membantu karena mereka bisa mempercepat apa durasi perjalanan. Nah, ini ya, terus masih ada waktu banyak sebelum open gate jam 5 sore, jadi masih bisa muter-muter, ada bazar juga. Jadi kalau lapar, aman. Aku juga sempet ke bazar, pokoknya deket patung Bung Karno itu, ada bazar, aku makan di situ. Tapi sayangnya keberadaan toilet tidak tahu ada di mana, jadi karena aku pengen ke toilet, akhirnya ke FX aja lah, akhirnya jalan ke FX dari GBK sama temenku. Nah, ya udah dari situ karena aku takut pengen ke toilet lagi, akhirnya di situ sampai open gate aku di FX aja. Tuh. Terus konsep kit yang lengkap sangat membantu. Nah, konsep kit itu ada apa aja sih? Nah, jadi kalau K-pop konsep itu ketentuannya harus disarankan pakai PVC bag seperti ini karena untuk mempermudah antrian pemeriksaan barang. Jadi kita langsung kelihatan kan barangnya ada apa aja. Tapi kalaupun enggak, pokoknya maksimum tasnya ukurannya adalah. Harusnya kalau bukan PVC lebih kecil dari ukuran ini. Nah, biasanya selain bawa HP, dompet, uang cash, eh, itu yang dibawa adalah kipas, kipas yang bisa digantung di tas ini. Karena di sana panas banget. Terus jas hujan yang digantung. Eh, karena apa siapa tahu yang di area bawah itu hujan karena di lapangan.
terus power bank. Bahkan ada sebelahku yang bawa dua power bank karena mereka pasti HP sangat dibutuhkan ya untuk keluar, untuk rekam-rekam dan segala macam. Jadi aku bawa satu juga nggak cukup sih waktu itu, 20.000 padahal mAh-nya maksimal, tapi tetap nggak cukup. Terus yang keempat ini lensa telezoom, itu kayak buat ngezoom konsernya gitu. Tapi kalau menurutku sih ini opsional dan aku nggak sih nggak beli soalnya jadi kayak nggak seru gitu nontonnya. Jadi nontonnya jadi fokusnya ke ngerekam malahan bukan yang seru-seruan kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk nggak beli ini. Kalau yang tiga lainnya kebetulan beli demi keselamatan sampai di rumah. Jadi aku belilah, apalagi power bank. Tuh, next. Nah, checkpoint 2. Ini area di dalam gate. Jadi sebelum masuk aku tuker tiket dulu. Ini tuker tiket temanku, temanku yang nukerin maksudnya. Jadi ini adalah wristbandnya. Nah kalau aku kebetulan nukernya tuh H-1. Jadi hari H aku sudah tenang gitu, udah pokoknya aku nggak ngapa-ngapain ya udah ngikut aja temenku kemana aku ngikut, ini ngikut terus lihat-lihat kayak gitu. Nah tapi ada beberapa banyak sih yang nukerinnya juga di hari H gitu. Jadi kalau misalnya nukerin di hari H usahakan sepagi mungkin ya guys datangnya karena itu berarti sangat kalian harus ngantri dengan orang-orang yang ngantri di sama-sama hari H juga. Nah ini area doorku kan aku door 28. Nah ini areanya nih udah banyak orang nunggu di sini. Ini ada tenda apa nih entahlah. Kayak ini tendanya Diandra deh. Diandra tuh promotornya. Terus ini ada lightstick raksasa yang aku gagal foto karena segitu orang banyak di area situ jadi aku lah males. Nah terus kalau kalian lihat di sini semuanya pada bawa ini apa sih namanya hand banner ini tulisannya NCT Dream entahlah ini Kak Ogi pasti bisa baca. Nah ini tuh project dari Diandranya langsung jadi Dian promotornya itu bikin project nanti di beberapa lagu tuh kita disuruh ngangkat ini gitu. Jadi waktu di luar itu dibagiin satu-satu. Sama mereka juga ngasih snack dan ya ngasih roti juga. Jadi biar kita tidak pingsan. Gitu. Bentar, ini ada chat. Berodongnya Caca. Itu yang disensor apaan? Oh, itu temenku yang nyensor itu barcode ini. eh Barcode. Jadi kalau konser tuh rawan di-scan sama orang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi eh, daripada jadi misalnya kita kayak mau nge-share file digital ke orang ya disensor. Takutnya nanti apa disalahgunakan kayak gitu. Kita nggak tahu misalnya ke hack atau apa. Even ini waktu temanku ngasih chat foto ini dia juga di barcode-nya di sensor kayak gini. Ini aku ngambil dari WA-nya dia kan. Ini di sensor soalnya takutnya kalau misalnya nggak disensor tuh nanti nggak sengaja ke scan atau ya gitu. Bahkan aku pakai gelang ini tuh waktu udah ketemu depan-depanan sama security-nya yang bagian camp itu karena udah bebas dari gangguan lah. Kalau udah masih area calo itu aku nggak berani. Jadi aku sembunyi di tas terus barcode-nya ngadep ke badan gitu. Daripada menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, enggak, ini belum konser ya guys. Jadi ini checkpoint 3 akhirnya setelah menunggu setelah berjam-jam jam-jam, jam 5 aku berhasil. Silahkan masuk. Nah, waktu masuk tuh aku agak shock ya karena tangannya disuruh ngangkat ke atas gitu kan. Terus aku kayak, "Hah, apaan nih kok seneng banget lihat lah, kalian lihat sendiri. Aku izin putar ya. Nah, door aku tuh yang ini. Nih ada angka 28. Ini door aku ini dan aku masih di sini. Jadi ya udahlah. Nah, terus ini setelah nemu doornya, Dari row satu ya di pagar sini. depan deh. Tur 28 ya? Iya. Ya. Udah kedekatan harap perhatikan barang dan Tur 28 ya? tas kalian ya saat itu. Gitu. Tapi ya ini enggak, ya gitulah. Masuk nih udah GBK. Nah, ini sama masuk door point, checkpoint tiganya masuk door masing-masing. Nah, di sini karena aku sudah masuk ke door 28, tinggal misi selanjutnya adalah mencari row. Aku adalah row 35.
Ini adalah Ini 35. Kita di sini. 35 itu lucunya adalah di depan tangga banget. Wah, Jadi ini point of view aku waktu nonton. kita naik-naik. Nah, ini bawah ini langsung tangga. Jadi eh, plusnya adalah aku kalau misalnya mau keluar nanti selesai konser aku bisa langsung turun. Tapi kayak enaknya aku jadi merangkap panitia ya. Soalnya kalau ini kan ada mas-mas yang pakai baju ini tuh panitia kan. Nah, dia itu bawa kotak aqua gitu. Jadi ditaruh di pojok-pojok tembok ini. Nah, karena orang tidak bisa meraih aquanya, akhirnya aku yang bagi-bagiin gitu. Jadi waktu jeda konser tuh kayak yang, wah ini aqua, aqua gitu. Karena kita di luar gitu kan. Ya itu. Terus kayak harus dikit-dikit, eh permisi Mbak, permisi. Karena yang lewat sini kan ini agak sempit kan. Jadi apa, jaraknya tuh sempit gitu. Jadi suka banyak yang lewat dan sempet ada yang salah kursi duduknya dia padahal row-nya salah atau gimana gitu. Jadi ya udah berapa menit duduk di situ salah. Jadi sempet agak mengganggu gitu kayak kita udah berkali-kali geser-geser badan terus masih ada lagi orang salah kursi ya Allah gitu, gitu sih. Nah, ini view dari tempat duduk aku di kategori 2 row 35 aku seatnya nomor 12. Temenku 13 terus sebelahnya lagi 14. Ini waktu udah agak malam, udah mulai hijau-hijau. Nah, ini hijau tuh adalah warnanya NCT, tapi aku pakai biru. Soalnya aku gak punya baju hijau, jadi kayak yang, ya udahlah biru aja, nggak akan kelihatan ini juga. Tuh, jadi biru. Gitu. Tapi mostly orang-orang di sini pakai baju hijau neon dan turunannya mau stage green mau apa. Nah, terus ada yang unik nih teman-teman. Ada yang tahu dia siapa? Woi, mana nih kalau nggak detail? Siapa sih? Ini siapa sih? Ada yang tahu nggak? Kelihatan anjir, Cak. Kelihatan juga enggak. Tuh, kita tidak bisa menebak dari Ini siluetnya. siapa sih? Ya udah, itu Angga Yunanda dan Angga Yunanda bukan? ya, tuh kamu yang tahu. Angga Yunanda dan pacarnya. Tapi di Roku nggak ada yang tahu. Aku juga awalnya kukira Vidi Aldiano kan. Ah, terus kayak apa itu siapa Vidi terus ternyata tuh Angga Yunanda. Gitu. Jadi oh ternyata dia nonton. Tapi dia nontonnya of course di bawah ya karena dia artis. Jadi ini section bawah nih yang Dream. Yang depan ini yang berdiri itu Dream yang paling dekat. Jadi kan nanti NCT-nya ke panggung ini. Jadi mereka kayak langsung bener-bener ketemu gitu di sini. Angga Yunanda Sape juga. Yang main Budi Pekerti. Yang main Budi Pekerti Om Yang Yo. main dua garis biru. dua garis Dua garis biru ya biru. cowoknya Ya, ya. dua Iya, garis heeh. biru. Sama Budi Pekerti juga. Andragogi ya. Ya, itu dia. Dia datang warna hijau ini. Ceweknya. Gitu. Nah, ini foto-foto aja ya selanjutnya. Nah, terus ini jam 7 start konser. Serunya di sini adalah ada live stick performance yang tadi aku bilang. Tuh, jadi registrasinya tuh jangan waktu apa pas udah mau mulai ya. Jangan seperti aku. Aku tuh registrasi udah habis satu, tapi baterainya tuh aku ini terus, aku nyalain terus Bluetooth-nya. Akhirnya pas mulai pertama tuh mati live stick aku. Jadi kayaknya live stickku gelap sendiri kayak gitu. Terus ya udah akhirnya cepet-cepet pas mereka lagi ngomong aku ganti baterai dan untuknya aku bawa baterai cadangan jadi minimal di sini bawalah 2 pak baterai alkalin atau apapun yang triple A karena karena daripada nanti listrik nggak bisa nyala. Nah ini moodnya beda kan kalau ini tuh listriknya lagunya warna hijau gitu kan sini warna merah karena ini lebih kayak beat lebih on apa upbeat gitu yang ini lebih slow kayak gitu. Nah, ini aku kasih sedikit aja. Ini enggak disclaimer, ini yang aku cari video yang nggak ada suara teriakan aku ya untuk mengamankan telinga-telinga kalian. Jadi aku pilihin video yang nggak teriak-teriak gitu. Tapi ini cuma bentar kok. Ini ungu kan, ini hijau. Ini otomatis.
ini otomatis. Jadi aku nggak usah, soalnya setahu apa eh, sebelumnya tuh aku pikir aku harus yang mencet-mencetin gitu, kayak yang karena kan sebenarnya tipe lampunya tuh nggak ada warna biru, cuma ada warna hijau doang gitu, nggak ada warna merahnya sama sekali. Tahu-tahu bisa jadi merah tuh kayak kaget juga sih pas yang kemarin itu. Soalnya nggak ada merahnya. Eh, gimana sekarang? Nah, terus ini oh ya, ngapain kosong? Karena sebenarnya member NCT Dream tuh ada 7 orang, tapi satu nggak bisa dateng. Terus kayak apa? Aku sepanjang nonton yang lagu ini itu tuh mikir, kok frame-nya bagus ya? Gimana caranya mereka bikin frame kayak gitu bagus? Frame-nya ininya loh biru-birunya tuh bagus. Terus apa? Waktu awal-awal itu aku salah setting kamera aku. Jadi semua muka anak-anak ini pada jadi tepung semua putih banget gitu. Jadi aduh salah hari waktu mulai lagu tengahan ini, pertengahan lagu aku turunin kan AF lock-nya itu jadi gelap tapi seenggaknya jelas tuh mereka. Nah ini kosong karena membernya nggak bisa datang, jadi mereka kosong gitu. Dan ini kayak yang part emosional gitu di waktu pas yang apa lagu ini gitu. Suka-suka. Nah, ini ada performance kereta-keretaan. Jadi tuh ini tuh kayak yang apa ya? Aku sebenarnya kan mau milih yang bawah, tapi tuh waktu udah beli tiket, itu kita tuh sebenarnya agak kecewa yang teman-teman kan langsung di-invite ke grup kategori aku yang se-Indonesia kan. Nah, terus kita tuh kayak kecewa kok kategori kita nggak ini ya, nggak apa sih, nggak laku-laku, nggak sold out gitu kan. Kenapa gitu-gitu. Terus ternyata tuh ada yang spoiler waktu pas SM Town yang konser sebelumnya yang SM Town ada itu tuh ada ini ada kereta-keretaan gitu. Terus apakah di konser ini akan ada kereta-keretaan lagi? Nah, semoga deh, semoga ada. Soalnya kalau ada, kategori aku tuh jadi kategori yang paling ter apa ya? Ngeliat gitu loh, karena dekat. Nah, ini kalau saya volume full apa sih? Headset kalian full, tolong di lower ya, guys. Gila. Jadi kayak gini. Ini ada yang mendorong. Terus ada yang dalin juga. Ini lampunya gerak-gerak itu kuning. Terus yang ini juga. Nah, waktu yang ini aku pas yang ini kan yang waktu masih di sini nih keretanya. Nah, 3 orang di atas ini tuh adalah yang aku idolize gitu loh. Jadi pas mereka di depan, aku kayak agak-agak wah gitu. Pas kayak ini. Tuh, makanya ada shaking itu apa kameranya. Maaf ya guys ya. Jadi ini 3 orang. Nah, terus jadi kan berubah lagi jadi merah, jadi hijau gitu. Nah, ini terakhir ditutup dengan fireworks dari mereka. Jadi kita bersama-sama melihat ini mereka aja di sini. Terus lagu abis fireworks ini lagu terakhir, abis itu udah deh pulang ke rumah. Nah, lesson learn dari konser trip ini yang pertama itu bahwa powerbank sangat penting ya, apalagi kita setiap saat menggunakan HP, terus sinyal itu sangat jelek kok ya, jadi kayak kalau bisa tuh emang preparationnya udah benar-benar yang final waktu pas udah masuk ke datang ke GBK gitu, jadi biar nggak, karena waktu aku kemarin tuh meet up buat ketemuan buat COD baterai listrik. Terus mbaknya di mana, aku di mana, tapi tuh kayak pada deketan areanya, tapi tuh
nggak masuk chatnya gitu kan. Aku lihat ada mbak-mbak lompat-lompat gitu di depan gate mana, terus kayak, mbak kamu bukan yang itu gitu. Jadi aku langsung samperin dan emang benar ternyata. Jadi kayak yang ah, sinyalnya bener-bener sangat susah banget. Kayaknya yang bisa tuh Telkomsel doang deh. Yang lain kayak nggak gagal. Nah, terus jaga kesehatan sebelum, saat, dan setelah konser. Soalnya ya ini banyak juga ada orang-orang yang ikut open trip tapi dia punya masalah kesehatan. Jadi agak apa ya, sayang juga sih kan waktu mau have fun tapi malah sakit kayak gitu. Nah, terus kalau punya riwayat masalah kesehatan, prepare juga harus lebih detail. Karena aku tuh ada temen yang ikut open trip, dia tuh punya masalah jantung. Nah, terus dia biasanya kan kalau kayak gitu diarahin sama petugas dari promotornya, kayak nanti bakal ada asisten lalala. Nah, tapi tuh aku kayak mengharapkan dia tuh tidak merepotkan temen se-open tripnya gitu, karena kan temen se-open tripnya juga mau trip dengan tenang dan fun juga kan. Jadi kayak kemarin tuh dia sempet kayak yang panik gitu, terus dan aku tanya kan, kamu kesini bareng siapa, ada temennya nggak atau ada asistennya apa enggak gitu. Jadi kayak dia minta tolong ke temen sebelahnya buat kayak ngecek. Terus kan aku mikir, hah, buat ngecek ngecek waktu konser ya, nggak akan dicek lah, orang sama-sama semua orang juga pada fokus buat nonton, masa mau minta tolong orang sebelahnya buat ngecek kayak gitu. Jadi lebih baik preparation-nya harus lebih detail, jaga kesehatan lah itu. Nah, terus yang keempat, kalau bisa tukar tiket itu H-1. Jadi aman sentosa saat hari H gitu. Karena drama-drama hari H banyak. Kemarin aku tuh contohnya open tripku telat. Jadi harusnya tuh berangkat jam 6 dari Baltos, tuh bisnya udah berangkat harusnya, tapi malah berangkat jam 8. Kayak kasihan tuh yang di KM 125 karena mereka sudah menunggu dan marah-marah kayak, mana ini ya gitu-gitu kan. Mana terus spill yang telat, mana-mana kayak gitu. Jadi 7 bis, soalnya kita bertujuh bis, jadi ya apa, drama banget kan itu pasti. Mereka udah pada yang mau just tip, ada yang mau ketemuan apa tiket, beli tiket dan segala macem. Jadi malah molor semua. Nah, terus nggak perlu ngikutin semua perintilan di Black Popers lah. Pokoknya, soalnya suka ini tuh aku ternyata menemukan bahwa di grup chat itu banyak banget yang panik. Kayak misalnya ada yang nge-share dikit terus kayak, deskotnya batik guys gitu. Aduh, aku belum beli batik. Terus aku jahit ya, apa aku gini. Terus kayak, ya nggak usah lah, ngapain gitu. Kalau aku sih memilih untuk nggak usah. Yang penting nyaman dan cantik di foto gitu aja. Nah, kecuali kalian punya akses jurnalis atau apa yang misalnya bakal foto eh, deketan sama artisnya ya mungkin, atau fan meet gitu kan. Kalau fan meet kan nggak apa-apa lah, dan effort dikit kayak gitu. Kesimpulannya, konser K-pop itu jauh lebih melelahkan dan daripada konser Jepangan ya, pokoknya effortnya sangat lebih banyak gitu. Tapi keseruannya juga sama, dan maksudnya kayak yang beda gitu, apa ya? Ya pokoknya kalau konser Jepang itu emang karena mungkin favorit dulu di waktu masa-masa sekolah ya, dan waktu masa sekolah kan mungkin pikirnya kan juga belum banyak yang dipertimbangin, pokoknya datang aja lah gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin kalau misalnya aku nonton konser Jepang mungkin juga uh, menerapkan effort ini gitu, kayak yang, oh kalau konser K-pop tuh kayak yang harus ini, banyak lah dapat insight dari teman-teman yang udah pernah nonton sebelumnya. Gitu deh, dari aku itu aja. Bentar kan? Terima kasih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Artinya terima kasih sudah menjadi anti terima. Oh, ya. Nggak ada yang lempar tempe tahu. Oh, nggak ada lah. Itu Dida Lempar. nanya, Cak. Iya, bentar. Siapa tadi Mas? Ada yang raise hand duluan, Mas Eko. Di aku Mas Eko ya. Baru Kak Mayang. Oke, Silakan itu Mas Dida Eko. nanya di chat, habis berapa total Oh katanya iya, nonton iya, iya, semut. iya. Total Nonton semut. habis buat nonton semut. Semua. Buat tonton Semut. semua, aku ngambil tiket yang kategori 2 itu 2,9. Terus open tripnya 200. Terus udah itu aja sih. Kalau yang Open lain kan tripnya kayak, murah amat. Open tripnya iya murah amat. kan, PP pulang 200. pergi ya PP. Jadi aku sampai ya, jadi selesai itu jam 10.
Tuh jam 10 aku langsung apa namanya? Langsung balik, langsung ke bis. Langsung Oh pulang ke ya, Bandung. lebih murah dari travel ke Jakarta. Udah dapat makan, dapat merchandise dari komunitasnya, Ah, pokoknya dapat sarapan, dapat makan siang ya. Cuma karena bisnya banyak, ya itu makanya mungkin mereka nggak berbanyak itu karena murah itu. Tapi ah, banyak. Soalnya ada waktu pas di Batam wow. tuh nggak cuma kita Mas apa Mas Dida yang itu, yang open trip yang nunggu di Batam tuh ada travel, tapi yang travel cuma dua. Tapi mungkin mereka Ah, pasti lebih mahal, ya. Tapi lebih duluan sih datangnya, jadi kayak kita ya gitu. Iya wah, dapat emosi juga kayak gitu. dapat emosi. Emosi karena telat. Oke, Dan pertama, ya itulah. Ya, ya wes, gimana Mas? thank you Caca ya. Aku senang banget karena Caca menawarkan diri untuk berbagi. Ini esensinya Designers Day. Jadi kalau teman-teman ada keinginan mau berbagi sesuatu apapun itu, misalkan kayak Caca tadi pengalaman buat ikut konsernya ini keren banget ya. Jadi esensinya itu nggak perlu nunggu ditunjuk atau diminta. Jadi kalau ada yang ingin di-share langsung aja. Tapi ya kalau kebetulan diminta, aku juga minta tolong. Artinya kan ada yang ingin tahu. Jadi ayo juga jangan suka. Tapi inisiatifnya Caca keren banget. Terus aku pribadi jadi tahu gitu loh. Oh kayak gitu tanpa perlu ikut-ikutan ya. Cuma mungkin maksudnya tanpa perlu ikut capek maksudnya. Cuma supaya menang apa tadi tiket warnya ada tips khusus. Soalnya aku nggak kebayang kalau 1 menit habis terus kamu bisa menang itu gimana Enggak, Mas. ceritanya? Jadi tiketnya tuh ada kategori-kategorinya. Nah, Oke, kebetulan yang aku beli itu kategori paling apa ya? Mungkin jumlah seat yang paling banyak. Makanya dia oke. sampai 1 bulan atau bahkan 3 minggu sebelum konser tuh dia belum laku-laku. Maksudnya bukan belum laku, belum full. Ah masih Makanya kita ada. tuh yang, ya, makanya kita yang cat 2 tuh kayak panik. Nanti tempat kita jelek apa jangan-jangan ya gitu kan. Karena kok nggak full gitu. Ternyata emang karena banyak Oke. aja. Banyak, Jadi iya aku sebenarnya banyak. yang 1 menit itu kategori tertentu yang Yang langsung dream, habis. itu yang Oh, dream, yang 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 bisa yang ketemu, depan, yang bisa yang ketemu paling sama, mahal gitu ya. Yang iya, paling yang mahal itu yang 1 menit habis. iya, yang bisa Kategori soundcheck yang oke, kategori yang lain itu sebenarnya masih selalu ada kemungkinan ada gitu ya. ada. Tapi sebenarnya tergantung dari rata-rata penontonnya kan. Kalau NCT Dream ini rata-rata anak sekolah, kuliah, Nah, kayak gitu yang suka lah. Jadi kemungkinan selain Dream itu yang murah-murah justru yang lebih cepat sold out. Karena kan budget eh, mereka lebih ke situ soalnya. Makanya aku eh, setelah memperhitungkan sama temenku kayak, ayo kita pokoknya yang tengah-tengah aja lah, nggak murah-murah banget, tapi juga yang jangan yang dream kayak gitu. Karena eh, demi eh apa kayak kesempatan untuk dapatnya tuh lebih besar. jadi pokoknya kita juga udah berstrategi mau ngambil yang mana, tapi nggak Iya, iya, semuanya langsung langsung habis itu nggak kecuali yang beberapa iya, kategori aja. iya, Jadi sebenarnya iya. dan untuk kategori-kategori itu sebenarnya just tip nggak penting-penting amat toh. Maksudnya kan gitu ya. Iya, ada juga tipe orang yang gini kan, maksudnya dia panik atau lagi kerja, Hmm. atau nggak yakin tangannya wangi gitu buat dapetin ya gitu. Kayak Jadi Brandon misalkan dan aku aku termasuk. nggak bilang. Jadi itu, nah kalau kayak gitu ya mending kalau emang udah ada gadgetnya, just tip aja. Tapi ya itu berarti harus put more time untuk survei just tip yang trusted. Karena di Twitter, di Instagram tuh banyak banget yang penipuan-penipuan just tip kayak gitu. Yang misalnya dia udah ditukar tiket, tahunya tiketnya ke scan orang lain. Kayak jadi dia ngejualin tiket orang kayak banyak banget itu. Jadi makanya itu di grup kayak dikasih tahu barcode kalian ditutupin ya, takutnya itu nanti ke scan terus nanti dijual lagi sama orang. Oke, tapi untuk yang just tip itu prosedurnya gimana sih? Sorry agak follow up sedikit soalnya Yang ya just tadi tip, kan yang just tip itu jadi jadi kita mereka bakal buka open just tip konser ini oke, kayak gitu. Nah, terus kita booking dulu. Biasanya kalau yang trusted gitu ya, Mas. Jadi mereka udah buka announcement tuh sebelum-sebelum acara, sebelum open oke, sale dari konsernya. oke, Nah, terus nanti kita langsung bayar uangnya. oke. Nah, terus nanti Flash mereka fee-nya cariin. tadi sekitar 300.000 tadi. Artinya nanti kalau dapat, artinya nanti Oh kalau gitu. dapat, iya. Kalau dapat tiketnya Kalau berarti kita berhasil, baru. iya. Heeh. Kalau kalau Oke, misalnya gagal, uangnya dibalikin. oke, 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 Nah, oke. gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang pakai fee di awal juga ada. Jadi nanti harga tiketnya aja yang dibalikin. Kayak gitu sih kalau yang trusted biasanya. Kalau yang trusted biasanya juga nawarin jasa tukar sampai jadi gelang. Jadi mereka ke Jakarta Heeh. juga buat nukerin. Jadi nanti kita
di venue tinggal serah terima gelangnya aja. Oh gitu. Jadi kita Kalau nggak usah data diri segala macam waktu penukaran tuh nggak ada data diri segala macam berarti. data diri ada, tapi waktu itu aku pakai akun temenku kan satu akun tuh bisa maksimal 4 Oh tiket. oke oke oke. Jadi pokoknya aku transfer uang ke temenku. Ya udah nih kamu deh Ya. semangat ya aku gitu. Waktu Just tip itu. sebenarnya cuma mungkin bahasanya nggak pas ya, ya emang sama aja sih. Calo yang lebih terorganisir dengan prosedur lewat sosial media gitu ya Iya, sebenarnya. iya sih. Bukan. Soalnya kan kalau Oke. jadi mereka lebih duluan lah gitu kan. Ya ya ya. Kalau Ya yang pokoknya calo calo-calo kekinian ya, lah ya. Calo ya. kekinian lah. Kalau yang calo-calo biasa yang apa tiket ayo tiket masih ada itu ada juga Mas. Cuma ya harganya Ya tinggi ya banget ya. Ya. tuh. Yang ini lebih kekinian in many way lebih affordable gitu ya. Oke. Iya. Oke, aku baru tahu yang just tip Tapi ini. Cak, aku mau menyambung dong. Ya. Sebenarnya Ya. lebih aman mana sih dari awal, misalnya ya, nitip ke Mm-mm. just tip yang udah boro-boro just tip, atau misalnya nungguin misalnya seminggu atau 2 minggu sebelum acara, terus nyari yang WTS di Twitter. Yang lebih aman WTS sebenarnya itu yang apa mana? sih? Want Want to to sell, sell, want to want to sell. sell, want to sell. Itu berarti tiket yang nggak kepake gitu Dia maksudnya. ya Ya, dia jadi mau itu jual. scalper, Mas. Oh, oke. Jadi dia di awal Ada yang beli, terus nanti dia uh-uh. jual calo lah pada intinya gitu. Ada Beda juga sama yang just tip. kalau aku Beda. WTS scalper gitu aku masih agak takut sih Kak. Jadi aku lebih memilih untuk aman di jauh-jauh sebelumnya. Kecuali dia WTS-nya karena dia emang beneran dari tangan dianya nggak bisa datang kayak misalnya ada ujian atau ada apa. Nah kalau kayak gitu aku masih mau gitu biasanya. Tapi itu pun Gimana juga lo tahu dia beneran ujian? loh enggak itu Mas itu bukan dari sosial media biasanya kalau kayak gitu dari kalau kayak gitu kayak Makanya dari biasanya grup. nunggunya seminggu atau 2 minggu sebelum acara. Biasanya kan ada suka ada dadakan apa, tiba-tiba Ya ya harus ya. pergi kemana atau ada apa gitu. Ah, Jadi nggak bisa datang nggak gitu. bisa datang atau biasanya ada tuh yang kayak gitu. Aku sih lebih tenang kalau udah dapet tiket ya. Udah dapet tiket sebelum-sebelumnya. Cuma ya itu mungkin jadi salah satu opsi juga sih kalau yang WTS. Ya pinter-pinternya kita nyari yang trusted aja sih Kak. Twitter saya Pinter-pinter nimbun pahala ya agar tidak kena scam. ya rebutan sama fans luar negeri juga biasanya betul. Jadi yang Indonesia pasti ada lah yang fans Malaysia gitu kan. Ada fans-fans yang sangat berdedikasi untuk nonton sampai nonton ke beberapa negara gitu loh. Jadi kayak ngejar dari Indonesia terus nanti ke Jepang, terus nanti ke mana, terus nanti ada penutupan konsernya di Korea tuh dia nonton lagi ada yang kayak gitu. Jadi ya itu gitu. Udah. Oke, thank you. Kak Mayang mau nanya apa? Aku sebenarnya tadi pengen nanya ini, Cak. Apa namanya kan kamu katanya ngambilnya H-1 itu Caca berarti ke Jakarta. Oh, berarti kamu nitip temen gitu ya? Aku hamil satu tukernya, maksudnya iya, aku nitip Mm-mm. temen. Jadi Hmm. temenku udah di Jakarta dari hari Jumat. Berarti kalau kalau yang kamu berangkatnya mah beneran cuma di hari H aja gitu ya? Iya, iya. Dari teman-teman yang Bandungnya. Berarti Iya, seru jadi juga aku kayak bareng-bareng sama orang-orang yang sebandung kan itu semuanya iya, bareng. iya, aku nggak kenal pokoknya siapa itu. Aku pokoknya di bis kayak yang iya, teh boleh gak duduk boleh boleh gitu. Tapi ya udah, nanti di bis juga ngebahasnya ya NCT terus kayak gitu. Nggak, ya pokoknya gitulah sama teman-teman yang aku pengen nonton. Cuma seru sih jadi dapat temen. Terus kan masuknya dari jam berapa tadi kamu, Cak? Pagi, dari siang, Pagi, sore ya? ya siang. Aku nyampe, pokoknya karena telat itu tadi aku setengah 12-an lah. Nyampe di GBK. Baru parkir. 11:30 parkir. Terus Heeh. kan si apa namanya show-nya baru malam Jam kan ya, 7. jam Iya. 7. Berarti tuh nungguinnya ngapain aja? Ya itu Terus aku kayak nungguin. sholatnya gimana orang-orang? Nah, sholat. Kalau sholat itu, jadi tuh sebaiknya kalau yang sholat itu kan ada peta. Ya tanya-tanya lah itu makanya aku join di grup WA konser itu karena tanya Kak musola di sebelah mana yang paling deket ya atau misalnya kalau di FX di mana ada nggak yang mau bareng mandi soalnya ada aku ngajakin mau mandi nggak di FX soalnya kan gerah banget ya yang di Bandung tuh pada aduh aku pengen banget deh nanti mandi dulu gitu-gitu kan terus ternyata di FX ada terus
Akhirnya aku makanya lama di FX itu Kak. Aku sholat, pokoknya make up semua di situ. di FX yang pantesan aku tuh jadi Hmm. pernah waktu aku ke Jakarta terus mau ketemuan sama Naula tuh sama Mbak Pipit. Nah, itu Heeh. mereka katanya di FX lagi ada si konser yang SM itu katanya rame banget di Asian FX. Town. Ya, Makanya aku tuh pengen nyamperin mereka ke FX jadinya nggak jadi soalnya macet dan katanya di sana kayak Tante Maya nggak akan bisa ini soalnya penuh banget iya banyak itu penuh orang. banget. Aku juga makanya mau nyari saking penuhnya di GBK tuh sampai aku nggak ngerti denahnya nih gimana sih GBK kayak aku bingung. Saya aku nanya ke ini kan, aku nanya ke ibu-ibu waktu makan makan di dekat patung Bung Karno itu Bu, kamar mandi di mana ya daerah sini? Aduh jauh Mbak, mending ke FX aja sekalian. Di sana kan semuanya ada, ya udah ke FX aja. Karena aku nggak punya kebutuhan untuk ketemu orang atau just tip atau apa, akhirnya aku ke FX sama temanku. Jadi lebih tenang gitu loh. Waktu udah masuk gate itu udah bebas gitu semuanya kayak gitu. Mantap, mantap. Gitu. eh Tadi ada Al-Fajar. Eh, Pas goyang-goyangin lightstick, Mbak Caca ngikutin orang-orang yang lain atau bebas-bebas aja. Terus pas dibawa pulang bisa dinyalain manual. Bebas. Bebas aja kok goyangin lightsticknya. Ya goyangin aja gini kayak water. Bebas, bebas. eh Apa? Terus bisa dinyalain manual bisa. Asal ada baterai. Bisa. Jadi itu tuh apa otomatisnya cuma waktu pas mulai jadi pokoknya waktu openingnya tuh kayak gelap terus tiba-tiba ini lampu 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 tiba-tiba jadi merah semua tuh kayak kaget-kaget gitu semuanya pada kaget kok jadi merah perasaan nggak ada merahnya gimana ini Wah. Terus akhirnya oh iya bener-bener live stick performance. Saya pas aku ke konser Anissa orang-orangnya kompak jadi bikin minder. Oh iya kalau Jepang kan biasanya ada ininya ya maksudnya kayak cara apa sih ya pokoknya kayak ada cara ininya cara goyang-goyangin lastiknya yang lebih teratur. Kalau Korea kayaknya enggak deh. Ya asal jangan sampai kena bawah aja ya. Itu sakit kayak gitu. Kemarin itu tuh sempat ini juga banyak yang FOMO. eh jadi tepat kayak 1 bulan sebelum sebelum konser itu tuh mereka ganti ganti desain lastik. Jadi pada sibuk memutuskan apakah aku harus beli yang baru atau enggak. Saya kayak yang beli yang lama aja aku beli second ya ngapain aku yang beli yang baru kayak gitu. Ya pokoknya gitulah banyak sebenarnya. Padahal pada masih sekolah juga, jadinya itulah apa jangan terlalu FOMO gitu. Saya pikir-pikir dulu kalau mau beli desainnya yang mana gitu. Oh juga kan kalau aku mempertimbangkan beli lipstick karena konser ini pasti nggak bukan jadi yang terakhir karena mereka masih muda dan belum hamil, belum wajib militer. Jadi aku yakin sih kayak tahun depan bakalan kesini lagi. Jadi aku udah sebenarnya udah ada modal lipstick, jadi aku nggak usah ngeluarin uang buat beli lipstick gitu. Jadi tinggal fokus buat yang lainnya atau mungkin upgrade eh, tiket mungkin nanti tahun depan aku semoga bisa ke kategori 1 yang spending gitu. Gitu teman-teman ibadah haji tahun depan. Amin. Gitu ya pokoknya ya aku pokoknya feelingnya happy dan lebih ke nggak nyangka sih soalnya bisa bisa nonton. Jadi ya gimana Kak terakhir dari kalau gini ya udah jam segini. Ya kan Caca kan nontonnya di Indonesia kan. Kan ada beberapa Ya negara yang bisa dibilang tuh kayak beberapa negara yang jadi kesayangannya artis gitu kan. Kadang-kadang tuh suka ada yang gitu kan. Ya kan ngangguk-ngangguk dia. Caca pengen nyoba nonton di negara lain nggak? Misalnya kan kadang-kadang kan apa misalnya kan Bangkok kan punya apa Raja Manggala yang gede Manggala banget gitu ya. kan. Atau Singapura kan biasanya dia lebih high tech gitu kan. Heeh. Caca penasaran nggak? Maksudnya ada rencana kayak tadi kan Caca pengennya mungkin naik grade ke kategori yang lebih oke gitu. Ya Atau ya Caca pengen nyoba nonton di negara lain gitu. Kalau Caca bisa milih mau yang mana? aku pengen di Thailand sih. Nah Irene? kalau eh karena yang paling deket Thailand. Kalau enggak, yang kedua aku pengen sebenarnya ke Jepang atau enggak. Soalnya kan gimana ya, culture konser di Asia Timur tuh kayak beda gitu sama di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh sangat barbar gitu kayak wah pokoknya mereka nyanyi dan pokoknya nyanyi terus itu sampai waktu ada satu lagu tuh dia
bener-bener si idolnya tuh sampai copot ini earring gitu ya, soalnya suaranya apa sih, mungkin Om Doni yang ngerti, tapi pokoknya gitulah ya, mereka sampai copot ini, terus pada gini mic. Kalau di Jepang tuh aku lihat di video kayak yang flat aja, aku pengen merasakan itu gitu, kayak yang gimana sih kok mereka bisa ya apa flat kayak gitu gitu. Jadi aku pengen sebenarnya ke antara Jepang atau ke Thailand itu sih. Apakah aku bisa menahan kebarbaran Indonesia aku di Jepang? Kayak gitu. Paling diusir, Cak. Digerebek sama warga sana. Kayak gitu ya, kalau di Indonesia bener-bener nyanyi 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 terus sing along bareng. Jadi bukan kayak kita nonton idol konser, tapi kayak karaoke bersama orang yang punya lagunya gitu. Iya, ya mereka sendiri juga bilang gitu kalau di live sih, kayak wah kalau di Indonesia tuh kayak kita kayak karaoke sama temen ya kayak gitu-gitu. Kayak Soalnya mungkin culture kita kenapa? dibesarkan oleh Inul Vista, Happy Iya, Papi, itu loh iya. makanya. Soalnya kalau di dari promotornya mungkin juga membuat vibes konsernya tuh sangat kids friendly juga. Banyak anak-anak kemarin aku lihat sama orang tuanya nonton kayak gitu. Terus eh apa ya? Jadi lampu-lampunya ada kembang api kayak gitu. Jadi lebih fun lah. Gitu, Kak. Semoga bisa ya ke Jepang. Kiria mau nontonnya Prambanan Jazz kayaknya. Sangat elegan ya. Itu Kiria sama Mas Eko. Karena dekat Iya. Klaten, karena dekat Klaten. Ya, pokoknya gitu, gitu segitu sih mungkin dari aku untuk apa hal yang seru yang aku lakuin kemarin di bulan Mei. Ya, semoga next year bisa lagi ke sana dengan persiapan yang lebih matang dan ya, makasih teman-teman. Thank you Caca, keren. Thank you, thank you, thank Thank you. you, Thank thank you you ya. teman-teman. Bye. Thank you semuanya. Aku Thank you, Caca. close ya. Bye Thank you. bye. Thank you, Caca. Thank you, Cak.